Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah tepat pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau berdoa memohon hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebab saat ini kami diizinkan Tuhan untuk kembali merenungkan sabda-Mu. Dan biarlah sabda yang akan kami dengarkan dan kami renungkan boleh menjadi satu perefleksian bagi kami terkait dengan bagaimana kami harus menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab pada saat ini setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu saya diberikan kesempatan untuk mendampingi persiapan para pendamping anak untuk mempersiapkan bahan ajar di dalam ibadah minggu untuk anak-anak. Nah, dalam persiapan itu ada satu pujian yang dinyanyikan, dan ketika saya mencoba untuk melihat lagi, untuk memaknai lagunya, sungguh lagu ini mengingatkan kita tentang bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen, ya. Pasti saudara tahu atau mungkin pernah mendengarnya, ya. Judulnya adalah Aku Anak Terang. Dikatakan di sana, aku anak terang, tugasku itu memberi terang. Kemudian kelanjutan dari liriknya, terangnya di mana? Baik terang itu di rumah, di sekolah, dan dimanapun mereka berada. Nah, lagu ini memang sangat sederhana, tetapi justru mengingatkan kita tentang arti menjadi pengikut Yesus. Bagaimana kita dipanggil untuk mewarta Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, bukan hanya dengan kondisi-kondisi khusus. Nah, lagu ini mengajarkan kepada setiap kita untuk mewartakan kasih-Nya Allah apapun yang menjadi kondisi kita. Artinya, tidak memandang itu kondisi yang memungkinkan atau tidak, tetapi setiap hari itu harus mempersaksikan dan mewartakan kasih-Nya Allah. Namun tidak mudah kita pahami ketika kita menjadi pelaku firman tersebut. Seringkali kita masih tertambat dengan pemikiran kita. Waduh, nanti kalau saya seperti ini, saya dibeginikan. Nanti kalau saya gini, kok sulit ya kan ini. Sehingga pada akhirnya di dalam kehidupan kita, terang itu tidak terpancar. Terang itu tidak dapat kita wartakan. Nah, mari bersama melalui bagian ini kita diajak merenungkan kembali firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh yang berbunyi demikian. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Nah, di dalam bagian ini memang menjadi sebuah permasalahan di mana posisi Paulus yang sebagai seorang rasul itu dipertanyakan, ya. Kita tahu bagaimana masa lalu dari Paulus atau Saulus, bagaimana ia adalah orang yang seringkali mencari para pengikut Kristus, bahkan menganiaya supaya mereka tidak mengikut Kristus. Nah, ternyata efek dari kehidupannya yang lalu membuat banyak orang menjadi tidak percaya. Nah, salah satunya ketika dalam bagian ini Paulus itu dituduh melakukan sesuatu yang mencari muka, ya, untuk mendapatkan jabatan, sehingga sebutan sebagai rasul itu dianggap sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga dia bisa mendapatkan ketenaran atau keuntungan dari itu. Tetapi apa yang terjadi? Dalam bagian ini Rasul Paulus memberikan penegas bahwa ia bisa melakukan pelayanan itu bukan karena kehendaknya, tapi terkait dengan bagaimana Yesus sendiri yang memanggilnya dan mengutusnya. Secara khusus dikatakan di sini bahwa Paulus itu dipanggil untuk melayani orang-orang yang tak bersunat. Nah, ini menjadi satu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menunjukkan itu bukan dengan berdebat, dengan panjang, ini loh imanku itu seperti ini. Ya, kamu pemahaman itu kamu salah. Nah, seringkali kalau kita melihat di dalam dunia kita saat ini,
Perdebatan iman itu seringkali bukannya menunjukkan tentang kedalaman iman, tapi menunjukkan siapa yang lemah. Sehingga pada akhirnya dari perdebatan itu tidak ada sesuatu pelajaran yang bisa diambil. Yang ada hanyalah keributan dan perdebatan panjang, dan akan menambahkan permusuhan satu dengan yang lainnya. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini setiap kita diingatkan Tuhan bagaimana kita menjalani hidup yang harus mewartakan. Dalam artian mewartakan itu tidak melulu melakukan penginjilan, pergi ke daerah-daerah pelosok. Ya, itu memang penginjilan. Tetapi kita tidak boleh melupakan terkait dengan tugas kita sehari-hari. Di dalam tingkah laku kita, di dalam tutur kita, di dalam cara pikir kita. Bagaimana kita harus menjadi pewarta yang baik. Sebuah riset menunjukkan bahwa penurunan anak-anak muda tidak berangkat ke gereja itu karena mereka muak melihat orang-orang dewasa yang memakai topeng, sehingga mereka menjadi enggan. Mereka merasa bahwa orang-orang dewasa itu terlalu munafik, ya. Di depan nampaknya sangat rohani, tetapi ketika di luar gereja mereka melihat sisi yang berbeda. Nah, untuk itulah dalam bagian ini setiap kita diajak untuk bercermin sebagai pengikut Kristus. Apa yang telah menjadi sikap hidup kita? Sudahkah tutur kata kita, tindakan kita, dan perbuatan kita benar-benar mencerminkan kasih Kristus? Sehingga terang itu boleh nampak di dalam kehidupan kita. Terang itu terpancar di dalam kehidupan kita. Saudara, meskipun hal ini sulit, tetapi ini adalah satu panggilan yang mengajak setiap kita untuk mengkoreksi sikap batin kita. Mau berapa lama lagi kita menggunakan pelayanan-pelayanan untuk membangun kebanggaan bagi diri kita sendiri? Seharusnya setiap pelayanan yang kita lakukan, semua itu diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Maka melalui firman hari ini, setiap kita sekali lagi dipanggil oleh Tuhan untuk kembali menjadi pewarta lewat sikap hidup kita, lewat tutur kata dan tindakan kita. Selamat mewartakan di dalam kehidupan ini dan selamat berjuang bersama dengan Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah menyertai kita. Bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa kembali kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur sebab setiap kami dimiliki oleh Tuhan. Karena kami menjadi milik Tuhan, kami disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, berikan kami kekuatan dan kemampuan supaya di dalam setiap kehidupan yang kami jalani ini, kami boleh terus memancarkan kasih Tuhan. Di tengah segala kesulitan dan godaan, kiranya Tuhan meneguhkan setiap hati kami, supaya kami boleh memancarkan terang dan cinta kasih Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami dan pergumulan kami ini hanya ke dalam tangan cinta pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat mewarta dan selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa.